Mas Arli sendiri orangnya luar biasa, jadi sangat-sangat profesional di bidang pembuatan ide bisnis dan ide produk, terutama ya. Dari modal yang sangat kecil, itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kesannya acaranya keren banget. Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih. Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik cara memasarkan produk mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya. Acara ini top, pokoknya mantap lah. Untuk kesan di acara ini, saya nggak punya teman, tapi saya punya konsumen banyak sekali. Luar biasa, saya belajar dari nol sampai bisa memiliki banyak ilmu karena pelajaran yang diberikan oleh Mas Arli Kurnia. Saya sih nggak punya kesan atau pesan, cuma bener-bener udah nggak sabar untuk memperhatikan semua ilmunya. Action! Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bentar, saya take dulu, fokusnya manual soalnya. Bentar. Baik, Alhamdulillah sudah nyambung. Tadi nggak nyambung soalnya nggak tahu tiba-tiba kamera saya mati gitu ya. Tapi Alhamdulillah bisa nyambung. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya ingin menjawab ya satu problem ya, problem yang seringkali dihadapi sama teman-teman sekalian, gitu. Yaitu problem yang paling umum ya di saat kita ingin memulai sebuah usaha. Problemnya apa? Biasanya sih teman-teman suka mikir gini, aku tuh pengen bisnis, ya, tapi saya nggak tahu mau bisnis apa gitu ya. Saya nggak tahu bisnisnya bisnis apa nih. Saya nggak punya ide mau jualan apa. Siapa yang pernah punya pemikiran seperti ini? Pengen bisnis tapi nggak paham bisnisnya bisnis apa, nggak punya ide juga mau jualan apa. Ya. Siapa yang punya kesulitan seperti ini? Silakan Anda komen dulu. Ya. Mohon maaf tadi putus ya. Kita udah setting ternyata kameranya nggak nyala gitu. Tapi ini alhamdulillah bisa nyala ya. Meskipun ini fokusnya tadi settingnya kok bentar. Fokusnya soalnya manual setting. Saya pindah tempat ya. Nggak apa-apa ya, agak ngeblur dikit ya. Oh, kalau gini enak nih. Loh, ini fokusnya jelas nih. Atau gini aja deh. Nah, gini. Nah, gini kan jelas. Oke, udah banyak ya. Oke, bagi Anda yang mau tahu tipsnya bagaimana, jika Anda memang nggak punya ide, ya, Anda kesulitan, idenya apa, mau bisnis apa gitu, silakan Anda klik bagikan dulu ya. Klik bagikan bagi Anda yang ada di Facebook. Bagikan sebanyak mungkin supaya banyak teman-teman yang tadinya nggak punya ide setelah nonton tayangan ini bisa lebih mudah lagi dalam mendapatkan ide. Ya, silakan klik bagikan. Bagi Anda yang di Facebook, Anda boleh klik love sebanyak mungkin. Silakan. Ngeteh dulu. Karena belum pulih total ya. Jadi mengurangi kopi. Ngeteh dulu. Tehnya teh tubruk. Oke. Ini ya. Wah, enaknya bisnis apa Mas Ali? Oke. Banyak sekali dari teman-teman yang bingung. Enaknya bisnis itu bisnis apa ya? Gitu. Nah, baik teman-teman sekalian. Mungkin kita seringkali pada saat pengen bisnis kita berpikir bisnis apa ya yang bakalan rame, bisnis apa yang bakalan laku, bisnis apa yang bakalan mudah jualnya gitu, produknya mudah dijual, bisnis apa yang menguntungkan, bisnis apa yang menjanjikan ya. Masalah bisnis apa yang menjanjikan kok itu kadang-kadang gimana ya? Satu hal yang
tidak perlu kita pikirkan gitu, bisnis yang menjanjikan apa tidak menjanjikan. Karena menurut saya gini, Bapak Ibu sekalian, ini pikiran yang pertama kali harus Anda hilangkan ya. Setiap kali Anda mau memulai usaha adalah Anda mencari bisnis yang pasti rame, pasti laris, pasti menjanjikan. Kalau Anda menginginkan bisnis yang pasti, maka stop berbisnis. Ya. Jadi kalau Anda masih mencari bisnis apa yang menjanjikan, bisnis apa yang untung besar, bisnis apa yang bagus ya, bisnis apa yang bakal rame, bisnis apa yang menjanjikan, oke, stop bisnis. Nggak usah bisnis. Kenapa begitu? Karena ini bukan pikiran pengusaha. Gitu. Karena artinya Anda sedang belum siap untuk masuk ke dunia bisnis. Anda baru buka pintunya aja nanti sudah jeglek. Kenapa? Karena begitu Anda masuk ke dalam dunia bisnis, yang Anda akan temui adalah kendala, hambatan, yang akan ketemu adalah penolakan, yang akan Anda temui adalah masalah-masalah. Jadi jika Anda masuk ke dalam sebuah bisnis, terus kok nggak ada masalah, itu nggak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, terus bisnis apa yang menjanjikan? Tidak ada bisnis yang menjanjikan. Bisnis apa yang tahun 2022 bakalan rame? Nggak ada yang tahu. Ya. Karena itu pola pikir kita sebagai spekulan. Orang-orang yang berspekulasi pasti mikirnya, wah nanti bisnis A akan rame, bisnis B nggak rame, bisnis C bakal rame, bisnis D akan rame, dan seterusnya. Maka ini spekulan, spekulasi nanti jadinya. Nah, kemudian kalau aku mau bisnis harus gimana, Mas? Sebetulnya, ya, bisnis itu adalah yang pertama adalah mencoba, bukan coba-coba ya, tetapi mencoba. Mencoba itu dalam artian tes, gitu. Gini deh, misalnya Anda sedang memilih seorang pasangan hidup. Gitu. Kan yang perlu Anda pahami pertama, ya mungkin nih karakternya, gitu ya. Mungkin karakternya. Anda mungkin akan berusaha mencari tahu karakternya seperti apa sih. Apakah nanti bakalan kalau saya hidup sama dia itu nanti kita bisa sinkron gitu ya. Karakternya misalnya. Jadi Anda mencari tahu karakternya. Latar belakangnya misalnya. Dan seterusnya. Nah, sama dengan sebuah bisnis sih. Pada saat Anda mau masuk ke dalam sebuah bidang bisnis, misalnya fashion. Anda masuk bisnis fashion apa, misalnya pakaian anak. Kan kita harus belajar dulu karakter dari bisnis fashion itu kayak apa sih. Gitu. Pola kerja di dalam bisnis fashion itu seperti apa. Ya kita akan cari tahu dulu. Kalau saya pribadi, dari awal, kalau saya pengen mencoba sebuah bisnis, saya nggak pernah berpikir bahwa bisnis yang sedang saya coba itu bakalan pasti besar. Ya. Jadi nggak pernah, sama sekali tidak pernah. Yang saya pikirkan pada saat saya mencoba, saya hanya ingin mengetahui. Ketika saya mencoba, misalnya saya tes jual 10 produk, gitu ya. Saya jual 10 produk. Ketika saya jual 10 produk itu berapa biaya yang saya keluarkan? Ketika saya jual 10 produk itu seberapa cepat dia laku? Seberapa cepat saya menguasai produk knowledge tersebut? Kemudian ketika ada customer tanya, saya bisa handle apa enggak? Artinya yang saya tes itu sebetulnya adalah saya. Ya, yang saya tes adalah saya. Nah,
Jadi kalau Anda berpikir bisnis apa yang menjanjikan, bisnis apa yang bakal rame, Anda nggak akan ketemu itu sampai nanti kiamat itu nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Karena Anda tidak sedang mengukur, tetapi mengira-ngira. Gitu. Jadi bisnis itu harus diukur, bukan dikira-kira. Ya, semua itu ada ukurannya. Nah, sampai sini dulu pemahamannya paham enggak? Ya, pelan-pelan yuk kita belajar malam hari ini. Jadi bisnis itu pertama kali ya harus kita ukur dulu. Apanya yang diukur? Kemampuan saya dalam mengelola usaha ini. Gitu. Jadi kita tes dulu skala kecil. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang bisnis itu langsung pengennya modalnya cukup, kemudian langsung rame, langsung laris, dan sebagainya. Kalau kita berpikir seperti ini, saya rasa nggak akan ketemu. Maka Anda akan sibuk milih-milih bisnis, sibuk bingung bisnis apa, bisnis itu, bisnis sana itu ya. Cari tahu sini, cari tahu sana. Nah terus saya harus gimana Mas Ali? Kalau saya nggak punya ide, maka coba Anda cari, kalau Anda nggak punya ide, sebagian besar teman-teman yang nggak punya ide bisnis, saya bisa pastikan dikarenakan dia tidak punya calon target market. Orang-orang yang tidak punya ide bisnis, bingung mau bisnis apa, saya bisa pastikan biasanya dia tidak punya calon target market. Kata kuncinya itu, calon target market. Maksudnya calon target market gimana? Jadi dia itu nggak tahu dia mau jualan kepada siapa. Apa enggak produknya dulu, Mas? Ya, banyak kan teman-teman. Nah, terus saya bisnisnya di bidang apa nih harusnya? Produk apa yang harus saya jual? Sebelum kita ngomong ke produk, kita harus menentukan dulu calon target marketnya siapa. Ya. Kalau kita sudah ketemu calon target marketnya siapa, maka produknya pun akan mudah ditemukan. Misalnya, kita menentukan calon target market saya adalah orang yang hobinya naik sepeda. Para penggila sepeda. Oke, kebetulan Anda juga hobi sepeda, kemudian target market Anda adalah penggila sepeda, ya, penghobi sepeda. Orang yang rutin naik sepeda. Nah, kalau Anda sudah tahu calon target marketnya adalah orang-orang yang bersepeda, yuk sekarang Anda tulis di komen. Kira-kira Anda bisa berbisnis apa saja? Yuk tulis komen. Calon target market orang naik sepeda, orang yang bersepeda. Anda bisa berbisnis apa saja? Silakan Anda taruh di komen. Yo, komen sebanyak mungkin. Ide. Nah, yo, sepeda nih. Banyak nih. Oh, ini kan. Jersey, helm sepeda, apa nih? Kaos, itu. Aksesori sepeda, mantap banget. Nah ini banyak idenya. Tadi katanya nggak punya ide. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita nggak punya ide, artinya adalah kita tidak punya calon target marketnya. Sekarang, oke, yuk kita ganti lagi ya, ganti lagi. Kalau calon target marketnya adalah ibu-ibu yang nganter sekolah anak TK, spesifik toh, ibu-ibu
yang nganter sekolah anak TK. Apa saja yang bisa Anda jual? Bisnis apa saja yang bisa Anda masukkan? Yuk, komen. Yang banyak ibu-ibu punya anak TK, nganter sekolah anak TK. Yuk. Spesifik tuh, tidak hanya ibu-ibu saja, tapi ibu-ibu spesifik. Baju, kue basah, tempat nasi dan minum. Ya. Oh, gitu. Sabun wajah, bekal anak sekolah, mantap sekali, ya. Oh, antar jemput sekolah, itu banyak bisnisnya. Katanya nggak punya ide. Baru berapa menit live sudah banyak idenya. Daster jajanan. Oke, kalau target market Anda adalah anak muda yang suka main game, pemain game, PUBG, misalnya. Apa saja yang bisa Anda bisniskan? Silakan komen. Kuota, pemain PUBG, voucher game, kacamata anti radiasi, mantap. Wah, ini kreatif ini. Sarung jempol, gitu. Mana nih? Kuota ya, tempat hotspot gratis. Oh, ya, keyboard gamer, mantap. Wah, ini kursi gaming, sarung tangan, peralatan game, gitu. Banyak. Kopi, tas serbaguna. Ya, ini kacamata anti radiasi, bagus idenya, ya. Nah, ini pendingin HP, loh, banyak gini. Oke, satu kali lagi ya. Kira-kira Anda yang sudah dapat manfaat siapa? Ya, komen yuk. Silakan bagi Anda yang sudah dapat manfaat, Anda bagikan tayangan ini. Sekali lagi nih, pancing. Jadi saya itu kulino mancing kepala orang gitu. Biar lebih banyak lagi. Jika target market Anda, ya tadi game ya, apa lagi ya? Adalah apa sih? Teori mah gampang mas, sing sulit prakteknya. Emang saya punya teori. Bisnis saya banyak. Jadi ya. Nah, jadi pelan-pelan kita belajarnya. Nah, nanti bisa ke ranah action habis ini. Yang berikutnya nih, kalau target market Anda adalah karyawan kantor, apa yang bisa Anda bisniskan? Laki-laki, karyawan kantor, pria. Dari usianya Anda tahu, aktivitas dia Anda tahu, karyawan kantor. Wah, alat kantor, catering, kopi, oke, masuk. Ya, apa lagi? Salon mobil, ya masuk juga, gitu ya. Nih, pomade, kan? Parfum, kan? Parfum, mantap banget. Jadi antara jemput karyawan, fashion kaki, investasi dan seterusnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Sekarang Anda sudah tahu ya. Anda sudah tahu idenya. Kan tadi kan di sini kan bagi Anda yang belum punya ide. Sekarang Anda sudah punya ide. Nah, hal berikutnya, hal kedua yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana cara paling efektif untuk
mendekati mereka, alias medianya. Oke, kita mulai dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu gimana? Ibu-ibu ngumpulnya di mana? Pakai sosmednya apa? Kalau karyawan kantor ngumpulnya di mana? Pakai sosmednya apa? Kebiasaannya bagaimana? Ya. Nah, ini ibu-ibu di arisan, ya. Instagram, oke, sosmednya Instagram. Apalagi ngerumpi di grup WA, oke? Loh, iya. Nah, itu adalah apa namanya? Di Facebook. Ya. Nah, itu adalah medianya. Sekarang Anda sudah punya target marketnya. Anda sudah punya medianya. Nah, bagaimana sekarang Anda pilih satu bidang bisnis yang sesuai dengan target market Anda tadi, kemudian Anda punya medianya, ya tinggal Anda kemas saja. Tinggal Anda kemas saja bagaimana produknya, bagaimana kemasan produknya, bagaimana cara penawarannya, bagaimana sistem bisnis Anda, bagaimana cara beriklannya. Itu hal berikutnya yang Anda harus pelajari. Nah, maka dari itu sebetulnya saudara sekalian, kalau di bisnis coaching nanti, di dalam bisnis coaching biasanya saya berikan ya wawasan yang lebih luas lagi tentang bagaimana menggali ide. Anda tadi baru ikut live dengan saya secara free, dan Anda sudah mendapatkan banyak ide, puluhan ide. Gitu. Ya mungkin belum detail, tapi nanti sama saya Anda akan menulis ide yang jauh lebih spesifik, jauh lebih aplikatif. Gitu. Ada metodenya. Dari pikiran-pikiran Anda ya, yang kita pandu, kemudian nanti idenya itu akan ditulis. Minimal Anda akan punya 40 ide. Dan dari 40 ide itu, nanti kita akan cari mana ide-ide yang sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Kondisi permodalan Anda. Mas, aku nggak punya duit miliaran, Mas. Tapi kalau uang 50 juta ada. Kira-kira nanti bisnisnya yang bagaimana? Mas, aku nggak punya uang 50 juta, tapi kalau 10 juta ada. Kira-kira bisnisnya bagaimana? Mas, boro-boro 10 juta, Mas. 1 juta aja aku berat. Gitu. Kira-kira bisnisnya yang seperti apa? Nah, tentunya dari range modal ini, kita bisa menentukan mana yang sesuai dengan modal Anda. Gitu, ya. Mas, kapan buka pelatihannya? Pelatihannya sudah kita buka pendaftarannya. Kalau pelatihannya nanti bulan Februari, tapi pendaftaran sudah mulai kita buka. Anda bisa buka https://arlikurnia.id. Anda ketik di Google arlikurnia.id ya. https, kita ketik di komentar lah, arlikurnia.id. Itu sudah ada di bawah ini ya. arlikurnia.id. Ya. Yang offline nggak ada, Mas. Saya itu kalau mau bikin offline itu belum berani. Karena bisnis coaching itu ramai banget. Ya, ramai banget. Ini Wiro Sableng, pertanyaanku nggak dijawab. Ya enggak lah, wong Anda ngetik ginjal-ginjal, ngapain juga saya jawab gitu. Makanya kalau ikut live saya itu ngetiknya yang benar ya. Dari tadi tak amati opo jawabnya ginjal-ginjal nggak jelas. Oke,
Nah, bukunya kapan ready, Mas? Bukunya ya belum tahu ya, mungkin akhir bulan ini akan. Mudah-mudahan bisa tepat waktu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, oh ini ada lagi nih. Mana tadi? Loh kok ngatur uang keuangan ini loh, nggak relevan itu. Nggak ada yang relevan kok tadi. Nah ini loh. Mas, bisnis lebih dari satu karena berbeda segmen pasar gimana? Ya nggak apa-apa kalau memang Anda bisa mengelolanya dengan baik dua-duanya. Tapi kebanyakan orang tuh gini, dia bisnis satu aja nggak bisa, tapi sudah bisnis banyak. Nah ini yang repot. Gitu ya. Oke. Mana nih? Ini akun Wiro Sableng tak blokir aja. Wes, tak blokir. Kalau live komen nggak jelas. Wah, ini ada yang sudah beli buku kemarin. Terima kasih, bukunya sudah sampai, bagus banget. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu. Kalau kita urutkan ya dari awal. Yang pertama nih, sebelum Anda benar-benar menentukan mau bisnis di bidang apa. Yang perlu Anda ketahui pertama adalah Anda itu mau jualan kepada siapa. Jadi tentukan dulu target marketnya. Kalau target marketnya Anda belum fix, belum mantep, ya, Anda pilih orang secara spesifik, yang mana Anda itu paham bahasa mereka. Paham bahasa mereka. Kan kita promosi ke ibu-ibu sama promosi ke bapak-bapak kan beda. Anda paham karakter mereka, Anda paham bagaimana keseharian mereka. Ya, karakternya seperti apa. Anda paham minat mereka, Anda paham juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya tadi adalah orang yang bersepeda. Anda paham kebutuhannya, karakter mereka seperti apa kepentingan mereka, dan seterusnya. Anda paham kebutuhannya. Anda paham juga masalah-masalah mereka. Ibu-ibu sosialita misalnya, Anda paham cara mereka berpakaian, Anda paham keseharian mereka, Anda paham mereka nongkrongnya di mana, berkumpulnya di mana, dengan gaya bahasa seperti apa. Semakin Anda bisa memahami karakter dan pola dari customer spesifik Anda, maka semakin mudah Anda berbisnis. Anda semakin mudah menentukan mau bisnis apa. Gitu. Ya, sudah saya contohkan di awal tadi ya. Nah, setelah itu Anda kuasai medianya. Kalau Anda tahu mereka pakainya Instagram, Anda tahu mereka pakainya Facebook, Anda tahu mereka pakainya grup, dan seterusnya, kuasai dulu satu media, satu jenis media, dan bagaimana Anda bisa menjual lewat satu jenis media itu. Satu aja. Satu bidang ke satu media. Kenapa demikian? Karena Anda jualan pakai Facebook itu akan berbeda dengan jualan pakai Instagram. Jualan pakai TikTok Shop itu akan berbeda lagi. Anda jualan pakai Facebook Ads itu akan berbeda lagi. Kuasai, Anda pelajarilah, ikutlah pelatihan-pelatihan yang detail tentang hal tersebut. Satu itu. Ya. Setelah Anda menguasai medianya, maka Anda bisa menyebarluaskan ke seluruh Indonesia, bahkan ke negara lain. Kalau memang Anda bisa menguasai medianya, Anda paham ilmunya. Itu yang paling penting. Jadi Anda paham target marketnya, paham medianya, baru menentukan produknya. Gitu loh. Maka ketika Anda menentukan produknya, ding, Anda jual banyak produk pun karena Anda sudah kuasai medianya. Anda jual apapun di bidang tersebut dengan target market tersebut. Maka
kemungkinan berhasilnya lebih tinggi daripada Anda nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Anda nebak-nebak, aku mau bisnis kuliner, aku mau bisnis fashion, mau bisnis apa segala macam. Anda nggak akan ketemu. Paham ya? Jadi di sini kita benar-benar memahami dulu yang pertama adalah calon target marketnya siapa, pahami karakter mereka, pahami pola hidup mereka, gaya bahasa mereka, kebiasaan mereka, cara mereka berbicara, dan seterusnya. Kemudian Anda pahami juga cara Anda pahami medianya. Media-media mereka apa saja, pilih satu. Jangan belajar banyak-banyak, pilih satu. Ketika Anda pilih satu, Anda kuasai benar-benar, maka Anda akan menguasainya dengan mudah. Gitu. Nah, karena saya pun demikian. Dulu awal saya pakainya cuma Facebook aja. Ya sekarang aja udah pakai YouTube, pakai Instagram, pakai Ads dan seterusnya, pakai Marketplace dan seterusnya, pakai website, Google Ads dan seterusnya. Karena satu sudah dikuasai dan sudah menghasilkan, maka untuk belajar yang lainnya kita sudah punya sudah punya kemampuan. Kemampuan apa? Sudah ada timnya, enak gitu. Kalau Google Ads itu saya nggak terlalu paham banget gitu, lebih paham karyawan saya daripada saya. Kalau Facebook saya paham banget. Begitu masuk ke Google Ads udah blank saya, nggak paham saya gitu. Ya. Maka yang kerja karyawan saya gitu. Ikutkan pelatihan sana sini, kasih buku, dikenalkan dengan teman-teman yang pinter. Gitu. Akhirnya pinter lah dia. Google Ads saya jalan. Gitu. Nggak paham nggak apa-apa. Jadi jadi pengusaha itu tidak harus memahami semuanya, tetapi harus memulai semuanya. Anda harus memulai. Ya, sampai sini ya. Bagi Anda yang sedang galau, udah jangan galau lagi. Tentukan target market Anda, tentukan juga medianya, kuasai medianya. Kalau itu sudah Anda kuasai, baru Anda pilih produknya. Akan lebih leluasa Anda milih produk nanti jadinya. Demikian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya sudah bersama dengan saya. Dan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuman 730.000 itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah. Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Ali bisa ngasih tahu beberapa ide dari yang saya nggak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang. Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu. Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 5 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama. Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya.